Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah dan manfaat adanya tradisi tahlilan. Jadi kali ini saya tidak akan lagi membahas apa hukum melaksanakan tradisi tahlilan dan apa dalil-dalil yang berkaitan dengan tradisi tahlilan, karena hal itu sudah sering kali saya bahas. Kali ini saya akan fokus pada pembahasan apa hikmah dan manfaat adanya tradisi tahlilan. Hikmah yang pertama, mengamalkan perintah untuk membaca Al-Quran. Disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, juz 1, halaman 553, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Di dalam acara tahlilan, kita akan membaca Al-Quran. Kita akan membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidhatain, awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, Ayatul Kursi, dan lain sebagainya. Jadi dengan mengikuti acara tahlilan, maka kita sudah mengamalkan perintah untuk membaca Al-Quran. Hikmah yang kedua, menjaga hafalan surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat. Disebutkan di dalam kitab Shahihul Bukhari, juz 1, halaman 152, la sholata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca pembukaan kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Di dalam acara tahlilan, surat Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang kali. Dibaca sebelum acara tahlilan, dibaca setelah acara tahlilan. Sehingga dengan seringkali surat Al-Fatihah itu dibaca, maka surat Al-Fatihah itu secara otomatis akan dihafal oleh umat Islam, baik dari kalangan anak kecil, dewasa, hingga orang-orang tua. Sehingga akan mustahil orang Islam yang sering melaksanakan tahlilan itu tidak hafal surat Al-Fatihah. Mustahil. Karena sejak kecil surat Al-Fatihah ini sudah biasa didengar dan biasa dibaca bersama-sama. Lain halnya dengan mereka yang jarang ikut tahlilan. Saya pernah sholat di belakang imam yang berjenggot, celananya cingkrang, yang kata orang dia itu adalah Wahabi. Ketika dia dengan pedenya menjadi imam, bacaan surat Al-Fatihahnya itu tidak karuan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan di sini? Berarti orang tersebut sangat jarang membaca surat Al-Fatihah. Padahal kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca pembukaan kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Jika bacaan surat Al-Fatihahnya rusak, maka tidak sah sholatnya. Sehingga di antara hikmah dan manfaat adanya tradisi tahlilan, umat Islam itu bisa hafal dan baik bacaan surat Al-Fatihahnya. Hikmah yang ketiga,
mengamalkan anjuran membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 28, halaman 300. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al ayataini min akhiril baqarati fi lailatin kafatahu." Barang siapa membaca 2 ayat dari akhirnya surat Al-Baqarah di suatu malam, maka keduanya akan memberinya kecukupan. Akhir surat Al-Baqarah itu Amanar Rasulu, yang kita baca ketika tahlilan. Jadi ikut acara tahlilan sama dengan mengamalkan anjuran membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bahkan anak-anak kecil sudah hafal 2 ayat ini karena sudah terbiasa. Kemudian hikmah yang keempat, mengamalkan perintah Allah untuk bersolawat. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atasnya dan bersalamlah dengan sebenar-benar salam. Di dalam acara tahlilan kita membaca solawat, sehingga dengan mengikuti acara tahlilan kita sudah mengamalkan perintah Allah untuk bersolawat. Hikmah yang kelima, mengamalkan hadis anjuran bersolawat. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 12, halaman 520. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan, kataballahu azza wa jalla lahu biha 10 hasanatin." Barang siapa bersolawat atasku 1 kali, maka Allah azza wa jalla mencatatnya baginya 10 kebaikan. Jadi mengikuti acara tahlilan termasuk mengamalkan hadis anjuran bersolawat, karena di dalam acara tahlilan kita membaca solawat. Bahkan biasanya sebelum acara tahlilan dimulai, itu pimpinannya membaca solawat sambil menunggu orang-orang. Bahkan selesai tahlilan bersolawat lagi sambil menunggu hidangan makanan dikeluarkan. Jadi dengan mengikuti acara tahlilan, maka kita sudah mengamalkan hadis anjuran bersolawat. Kemudian hikmah yang keenam, mengamalkan hadis anjuran memperbanyak zikir. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 18, halaman 195, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikrullah hatta yaqulu majnun." Perbanyaklah zikrullah, berzikir pada Allah, mengingat Allah, sampai mereka berkata gila. Jadi kata Rasulullah, perbanyak zikrullah, perbanyak menyebut nama Allah, sampai orang-orang menyebutmu gila. Kan kita ketika melaksanakan tahlilan, kita akan berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir. Anehnya, ada orang yang kemudian menuduh acara ini sebagai acara yang sesat. Ini kan mirip-mirip dengan apa yang disabdakan oleh Nabi di sini. Aktsiru dzikrullah hatta yaqulu majnun. Sampai mereka mengatakan gila. Kita kan dikatakan
ahli bid'ah, diancam neraka, padahal kita berzikir. Jadi kalau dulu ada yang sampai menyebut orang yang berzikir itu sebagai orang yang gila, sedangkan sekarang kita berzikir dituduh sebagai ahli bid'ah yang sesat. Padahal di dalam tahlilan itu kita berzikir. Kemudian hikmah yang ketujuh, mengamalkan sesuatu yang paling menyelamatkan dari siksa. Disebutkan di dalam kitab Muwatta karya Imam Malik, juz 1 halaman 205. Qala Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, ma amila adamiyyun min amalin anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Abu Abdurrahman, yaitu Mu'adz bin Jabal, telah berkata, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang paling menyelamatkan baginya dari siksa Allah daripada zikrullah. Jadi zikrullah, berzikir pada Allah, itu adalah perbuatan yang paling menyelamatkan dari siksa Allah. Dengan kita mengikuti acara tahlilan, berarti kita sudah berzikir, sudah melakukan zikrullah. Hikmah yang ke-8, mengamalkan hadis anjuran membaca tasbih. Juga di dalam kitab Muwatta karya Imam Malik, juz 1 halaman 203. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih di dalam sehari sebanyak 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya diampuni meskipun seperti jumlah pasir di laut. Di dalam acara tahlilan kita berkali-kali membaca subhanallah. Berkali-kali kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdih. Sehingga dengan mengikuti acara tahlilan, kita sudah mengamalkan hadis anjuran membaca tasbih. Hikmah yang ke-9, mengamalkan hadis anjuran membaca kalimat thayyibah. Disebutkan di dalam Musnad Ahmad, juz 11 halaman 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuh walau kanat aktsara min zabadil bahri." Tidak ada di muka bumi seorang lelaki pun yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, kecuali dosa-dosanya dihapus meskipun lebih banyak dari pasir laut. Kalimat-kalimat thayyibah ini dibaca di dalam acara tahlilan, sehingga mengikuti acara tahlilan sama dengan mengamalkan hadis ini. Hikmah yang ke-10, mengamalkan hadis anjuran membaca surat Al-Ikhlas. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 24 halaman 376. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai menyelesaikannya 10 kali, maka Allah membangun istana untuknya di surga. Juga di dalam Sunan At-Tirmidzi juz 3 halaman 268, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad faqad qara'a thulutsal Qur'an." Barang siapa membaca qul huwallahu ahad
maka dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Di dalam acara tahlilan, surat Al-Ikhlas ini dibaca berkali-kali. Sehingga dengan mengikuti acara tahlilan, itu sama saja kita sudah mengamalkan hadis anjuran membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian hikmah yang ke-11. Menjalankan hadis anjuran membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Disebutkan di dalam kitab Musnad Abi Dawud, juz 2 halaman 344. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzila, di dalam hadis yang lain unzila alayya ayatun lam yura a'dhamu minhunna, yakni al-mu'awwidhatain. Diturunkan atasku beberapa ayat yang tidak pernah terlihat ada yang lebih agung darinya. Nabi bermaksud surat Al-Mu'awwidhatain. Surat Al-Mu'awwidhatain yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu dibaca di dalam acara tahlilan. Jadi mengikuti acara tahlilan itu sudah menjalankan hadis anjuran membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Kemudian hikmah yang ke-12, menjalankan hadis untuk menjadi hamba terbaik. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 29, halaman 521. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ibadillahi alladhina idza ru'u dzukirallahu wa syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ahibbati. Sebaik-baik hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang jika dilihat maka Allah disebut, maka Allah diingat. Jika kita hadir ke tempat acara tahlilan, ketika kita melihat mereka, maka itu sudah ketika kita melihat mereka, kita langsung ingat pada Allah, ingat pada bacaan yang akan kita baca. Sehingga orang-orang yang berada di dalam kumpulan acara tahlilan itu, menurut saya, itu sudah masuk ke dalam khiyaru ibadillahi alladhina idza ru'u dzukirallah. Ketika kita hadir ke sana, ada kiai, ada santri di sana, ada orang-orang yang berkumpul sedang baca Al-Quran. Ketika kita baru datang saja melihat mereka, itu sudah mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian menjadikan Allah itu disebut. Kemudian kita ikut berzikir di sana. Tetapi perhatikan di sini, wasyiraru ibadillahi al-masya'una bin namimati. Seburuk-buruk hamba-hamba Allah itu adalah mereka yang berjalan untuk mengadu domba. Mereka datang ke pengajian, di sana dibahas tentang tahlilan itu sesat, ini sesat, itu sesat, ini sesat. Diadu umat Rasulullah. Mereka hadir dari pengajian satu ke pengajian yang lain. Al-masya'una bin namimati. Mereka hadir ke pengajian-pengajian itu untuk mengadu domba. Sehingga umat Islam yang tadinya itu tidak punya masalah antara satu dengan yang lain, hanya gara-gara tahlilan kemudian menjadi bermasalah. Karena ada yang menganggap ini adalah kesesatan. Padahal isinya baca Al-Quran, baca sholawat, kemudian zikrullah, dan lain sebagainya. Kemudian al-mufarriquna bainal ahibbati, yang memecah belah antara para pecinta. Jadi mari kalian para ustadz yang seringkali bermudah-mudah di dalam menuduh sesat, baca hadis ini. Wa syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimati. Seburuk-buruk hamba-hamba Allah adalah mereka yang berjalan untuk mengadu domba.
al-mufarriquna bainal ahibbati, yang memecah belah antara para pecinta. Kemudian hikmah yang ke-13, mengamalkan hadis untuk membaca Al-Quran secara terang-terangan. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 2, halaman 416. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana fastadhharahu." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dengan terang-terangan, dibaca supaya orang tahu tentang Al-Quran yang dibacanya itu, dibaca dengan nyaring, syuffi'a fi ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar, maka diberikan syafaat bagi orang itu, diberikan syafaat dari ahli baitnya, dari keluarganya, 10 orang. Jadi diberikan syafaat untuk 10 orang dari keluarganya yang wajib masuk neraka. Jadi kalau ada 10 orang yang tercatat akan masuk neraka, maka oleh Allah, berkat dia membaca Al-Quran dengan membacanya nyaring supaya orang tahu bacaan Al-Quran, maka 10 orang yang tadinya dicatat masuk neraka itu, berkat bacaan orang tersebut, maka Allah memberikan syafaat. Artinya dibebaskan dari neraka. Jadi jangan sepelekan rutinitas-rutinitas yang mana di dalamnya itu orang-orang sedang menjalankan anjuran-anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam acara tahlilan, kita itu kan membaca Al-Quran, kemudian membacanya dengan nyaring, bahkan kadang pakai speaker, pakai sound system. Orang yang tidak ada di tempat itu mendengar juga bacaan Al-Quran itu. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan menyaringkannya supaya orang tahu terhadap Al-Quran itu, maka 10 orang dari keluarganya yang diancam neraka itu akan diberi syafaat, akan dibebaskan dari neraka. Jadi untuk membebaskan keluarga dari siksa neraka, kita tidak perlu mengikat bom di dalam tubuh kita kemudian meledakkan diri. Cukup ikuti acara tahlilan. Man qara'al Qur'ana fastadhharahu. Barang siapa membaca Al-Quran, kemudian dia terang-terangan di dalam membacanya, syuffi'a fi ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar, maka diberi syafaat di dalam 10 orang dari keluarganya yang telah tercatat sebagai penduduk neraka. Jadi sangat mudah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiahkan syafaat bagi keluarga kita. Jadi tidak perlu sampai bunuh diri, meledakkan diri seperti itu. Mungkin belum tahu pada hadis ini. Jadi mari jangan kita meledek acara tahlilan, bahkan sampai menuduh itu sesat. Karena perbuatan yang dilakukan di dalam acara tahlilan itu berisi perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, bahkan diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ke-14, mengamalkan hadis anjuran berkumpul dan berzikir. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 15, halaman 480. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah." Tidaklah suatu kaum duduk kemudian mengingat Allah, berzikir pada Allah, kecuali malaikat menaungi mereka. Wa tanazzalat alaihimus sakinah. Kemudian
sakinah, ketenangan akan turun atas mereka. Wa taghasyathumur rahmah, dan rahmat kasih sayang akan tersebar pada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang ada di sisinya. Nah, acara tahlilan itu kan sekumpulan orang, suatu kaum duduk berzikir pada Allah. Maka sangat cocok dengan hadis ini, bahwasanya mereka akan dinaungi oleh malaikat, sakinah, ketenangan akan turun atas mereka, rahmat akan tersebar pada mereka, dan Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang ada di sisi Allah. Kemudian hikmah yang ke-15, mengamalkan hadis supaya disukai oleh malaikat. Disebutkan di dalam Shahihul Bukhari juz 8 halaman 87, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum." Sesungguhnya Allah punya malaikat, yang mana malaikat tersebut berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir. Ketika mereka, para malaikat itu menemukan suatu kaum yang berzikir pada Allah, maka kemudian malaikat itu berkata, berseru, "Halummu ila hajatikum." Ayo dapatkan hajat-hajat kalian. Jadi ketika kita melaksanakan acara tahlilan, itu sama saja kita berharap untuk didatangi oleh malaikat. Karena Allah itu punya malaikat yang berjalan, berkeliling di jalan-jalan. Jadi ada malaikat milik Allah yang mana tugasnya itu berkeliling dari desa satu ke desa lain, dari kota satu ke kota lain, mencari orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman, di sini bukan orang per orang. Fa idza wajadu qauman, ketika para malaikat itu menemukan satu kaum, satu kelompok manusia, seperti orang yang mengadakan tahlilan berkelompok, kemudian yadhkurunallaha, berzikir pada Allah, membaca kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tahlil, berzikir pada Allah, maka para malaikat itu senang, bahagia, kemudian berseru, "Ayo dapatkan hajat-hajat kalian." Jadi di antara hikmah acara tahlilan adalah untuk disukai oleh malaikat. Kemudian hikmah yang ke-16, mengamalkan anjuran Tawus, pembesar tabi'in. Nah, ini terkait dengan sedekah makanan selama 7 hari. Jadi di dalam tradisi tahlilan itu kan selama 7 malam itu kan diberi hidangan. Kadang berupa kue, kadang dikeluarkan nasi itu hanya di hari terakhir, malam ke-7. Tapi itu tergantung kebiasaan di masing-masing desa. Jadi Tawus disebutkan di dalam Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya juz 4 halaman 11, an Sufyan qala Tawus, dari Sufyan dia berkata, bahwa Tawus berkata, "Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an." Sesungguhnya orang-orang mati itu diuji di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Maka mereka suka untuk disedekahi makanan untuk mereka pada hari-hari itu. Jadi tradisi tahlilan yang mana pihak sohibul musibah itu bersedekah makanan selama 7 hari,
itu sejalan dengan anjuran Tawus. Dan biasanya sohibul musibah itu mengeluarkan sedekah selama 7 hari, itu barang-barangnya dari masyarakat, bukan murni dari uang pribadi mereka. Tetapi para tetangga itu membawa bahan mentah ke rumah duka, kemudian masak bersama di sana, yang kemudian hal itu dikeluarkan lagi menjadi sedekah selama 7 hari. Nah, tradisi bersedekah selama 7 malam itu sesuai dengan anjuran Tawus. Tawus itu salaf, pembesar tabi'in. Jadi kalau kita mengaku ikut salaf, semestinya kita mengamalkan anjuran Tawus. Bukan justru kita bertentangan dengan anjuran Tawus. Karena Tawus adalah seorang salaf dan beliau adalah pembesar tabi'in. Kemudian hikmah yang ke-17 untuk melanjutkan tradisi Mekah dan Madinah. Disebutkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, juz 2, halaman 234. Anna sunnatal it'ami sab'atu ayyamin, sesungguhnya tradisi memberi makan selama 7 hari ketika ada kematian, balaghani annaha mustamirratun ilal ana bi Makkah wal Madinati, bahwasanya tradisi itu berlangsung terus-menerus sampai sekarang di kota Mekah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrak min ahdi sahabati ilal an, maka yang jelas sesungguhnya tradisi itu, tradisi memberi makanan selama 7 hari kematian, tidak pernah ditinggalkan dari sejak masa sahabat sampai sekarang. Wa annahum akhadhuha khalafan an salafin ila sadril awal. Sesungguhnya mereka, yaitu penduduk Makkah dan Madinah, mengambil tradisi itu secara berkelanjutan dari generasi salaf sampai generasi yang pertama, yaitu masa sahabat. Nah, jadi ketika kita melakukan tradisi tahlilan yang mana di dalamnya ada acara sedekah selama 7 hari, sedekah makanan selama 7 hari, maka sama saja kita sedang melanjutkan tradisi Makkah dan Madinah, yang mana tradisi tersebut terjadi terus-menerus di Makkah dan Madinah sejak masa sahabat sampai sekarang, sampai ditulisnya kitab ini. Jadi jika kita mengaku ikut salaf, semestinya kita ikut melanjutkan tradisi tersebut, yaitu tradisi memberi sedekah makanan selama 7 hari ketika ada kematian. Kemudian hikmah yang ke-18 mengamalkan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 24 halaman 323. Wasu'ila amman halala 70,000 marratin wa ahdahu lil mayyiti yakunu bara'atan lil mayyiti minan nari hadithun sahihun amla. Wa idza halala al insanu wa ahdahu ila al mayyiti yasilu ilaihi thawabuhu amla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ditanya tentang orang yang bertahlil, membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali dan menghadiahkannya untuk mayit supaya menjadi pembebas bagi mayit dari api neraka. Apakah keterangan itu hadis sahih atau tidak? Kemudian beliau ditanya lagi, dan jika manusia bertahlil, membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian menghadiahkannya untuk mayit, apakah pahalanya sampai pada mayit atau tidak? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, fa'ajabah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, idza halal insanu hakadha 70,000 au aqalla au akthar wa uhdiyat ilaihi
nafa'ahullahu bidzalik. Jika manusia bertahlil, membaca kalimat la ilaha illallah seperti itu 70.000 kali atau lebih sedikit atau lebih banyak dan menghadiahkannya kepada si mayit, maka Allah akan memberikannya manfaat bagi si mayit itu. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menghadiahkan pahala zikir itu bisa terjadi, bermanfaat bagi si mayit. Kemudian walaisa hadza haditsan sahihan wala dhaifan. Kemudian beliau menjawab pertanyaan yang pertama terkait halala sab'in alfa marrah tadi. Dan hal ini bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawanya bahwasanya menghadiahkan kalimat tahlil, menghadiahkan pahalanya itu sampai kepada si mayit, dan Allah akan memberikan manfaat atas hal itu bagi si mayit. Nah, di dalam acara tahlilan kita itu menghadiahkan pahala bacaan zikir kita kepada si mayit. Sehingga ketika kita melaksanakan acara tahlilan dan di antara rangkaian acaranya adalah menghadiahkan pahala zikir, maka sebenarnya itu sudah sama dengan mengamalkan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait bolehnya menghadiahkan pahala zikir dan pahala tersebut bermanfaat bagi si mayit. Jadi ada banyak sekali hikmah dan manfaat dari tradisi tahlilan, yang mana seandainya tanpa tradisi tahlilan, mungkin perintah-perintah berupa ayat dan hadis tadi tidak akan dilakukan, atau mungkin jarang sekali dilakukan, seperti perintah untuk membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Mu'awwidzatain, dan lain sebagainya. Jadi di antara hikmah dan manfaat melaksanakan tradisi tahlilan adalah untuk menjalankan beberapa perintah, beberapa anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sekaligus di setiap malam selama 7 hari setelah kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.